Nah, kita lihat bahwa ternyata informasi terkait dengan COVID itu untuk kementerian, BUMN dan provinsi itu di website atau portalnya proporsinya hanya sekitar 30%. 30% ya. Kemudian di BUMN malah 20%. Kemudian di medsos, kementerian pada waktu itu sudah cukup aktif, mencapai 50%. Tetapi kita lihat di BUMN maupun di provinsi, ya, Badan Publik Provinsi hanya 25%. Kemudian terkait dengan dashboard aplikasi, sebagian atau kementerian, BUMN dan provinsi sudah memiliki beberapa aplikasi ya. Hampir semuanya punya ya, ada apa namanya, dashboard atau aplikasi terkait dengan COVID pada waktu itu ya. Jadi antara lain mereka mengeling waktu itu format Peduli Lindungi yang generasi awal. Salah satunya itu terkait dengan untuk mengidentifikasi, tracing dan tracking ya, hampir semuanya dipasang di website atau portal Badan Publik. Kemudian hampir semuanya juga teks, grafis, foto, video mereka optimalkan bentuknya. Nah, yang audio kita temukan hanya ada di BUMN dan provinsi. Waktu itu kementerian tidak menyediakan platform informasi audio untuk penyandang disabilitas. Jadi pada waktu itu. Nah, kemudian dari jenis ketersediaan informasi publik kita lihat itu juga sangat masih minimal ya waktu itu ketika kita mulai di bulan April itu. Jadi misalnya untuk informasi serta-merta hanya ada 10, kira-kira 10 ya, 10 pada level angka poin 10%, 20%, kemudian 50 ya untuk BUMN dan badan negara. Jadi ini waktu itu terkait dengan sektor transportasi yang cukup aktif ya, terkait dengan informasi keselamatan keselamatan penumpang, protokol kesehatan di perjalanan dan sebagainya. Kemudian di bandara ini BUMN lebih aktif menyampaikan informasi itu. Kemudian kalau informasi berkala terkait dengan regulatory framework ya, terkait dengan pada waktu itu sudah mulai ada ada bansos dan sebagainya, kemudian refocusing dan sebagainya, itu tidak terlalu banyak disampaikan oleh Badan Publik, hanya pada angka rata 10%. Kemudian untuk regulasi dan kebijakan wilayah ini terkait dengan mandat dari Undang-Undang Wabah dan Undang-Undang Kesehatan ya, terkait dengan PSBB waktu itu ya, pembatasan sosial skala wilayah dan sebagainya. Ini juga tidak terlalu banyak disampaikan, hanya pada level 10, sampai paling tinggi ada di daerah ya, di provinsi itu pun hanya ada di angka 12. Jadi provinsi ini karena juga kewajiban mandat daerah untuk menjadi penanggung jawab dalam pembatasan sosial ya, di kepala daerah ya, baik wali kota, bupati maupun gubernur. Next, Mas Rehan. Nah, dalam rangka mendorong ketersediaan informasi atau optimalisasi layanan informasi terkait dengan COVID itu, kami kemudian memasukkan parameter terkait dengan layanan informasi COVID itu dalam monitoring dan evaluasi Badan Publik. Kami menjadikannya sebagai salah satu instrumen penilaian, terutama pada bagian inovasi. Nah, tujuannya memang selain kita ingin mengetahui kepatuhan Badan Publik terhadap regulatory framework layanan informasi penanganan COVID ya, yang memang berkembang dan selalu dinamis itu, kita juga ingin meningkatkan kinerja Badan Publik dan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas program penanganan pandemi COVID ya. Nah, kemudian kita membuat 5 scoring. Jadi 5 kalau tidak ada inovasi, kemudian 10 kalau ada inovasi tetapi sifatnya internal, inovasi perbaikan berupa proses atau kebijakan, kemudian 11 sampai 15 jika inovasi pelayanan itu keluar. Jadi sudah memiliki aspek publik ya, eksternal untuk memudahkan layanan informasi, dan paling tinggi angka skor inovasi 16 sampai 20. Kalau kemudian ada perubahan sistem dari layanan yang betul-betul dilakukan oleh Badan Publik itu untuk memudahkan akses oleh publik terkait dengan informasi COVID-19 atau layanan COVID-19. Next, Mas Rian, let's wrap. Nah, kita lihat Bapak dan Ibu, ini hasil monitoring dan evaluasi tahun 2020. Dan kalau kita lihat, ada provinsi-provinsi yang masih kosong tidak menyediakan. Ini kami menganalisa berdasarkan provinsi ya.
kosong ya, kosong, dan kalau selain itu juga skornya rendah. Misalnya ada yang skornya 5 ini berarti hanya dia hampir tidak melakukan inovasi. Perubahan hanya dilakukan internal ya. Belum sampai pada bagaimana mengakselerasi partisipasi publik terhadap vaksinasi atau menyampaikan kebijakan terkait COVID-19 ya, penanganan pandemi secara proaktif. Ini ada yang nilainya rendah. Nah, jadi ada yang 5, ada 10, ada 11 dan sebagainya. Sebagian memang sudah cukup ya, sudah cukup tinggi, ada nilainya sudah 20. 20 ini berarti inovasinya sudah sangat intens ya. 20, 19, 19,6 dan sebagainya. Nah, kemudian di tahun 2021, next slide. Nah, di tahun 2021 setelah kita melakukan monitoring yang kedua, Monef yang kedua, kalau kita lihat yang hijau ini, hampir di semua provinsi layanan informasi COVID-nya atau informasi COVID-nya, kontennya itu meningkat. Jadi yang tahun sebelumnya paling rendah ada di skor 5, sekarang paling rendah itu ada di skor 11. Jadi ada di skor 12. Jadi sudah lebih meningkat, lebih tinggi lagi informasi yang disampaikan. Nah, jumlah yang hampir mencapai angka 19 atau 20 juga makin banyak, lebih banyak dari tahun sebelumnya. Jadi ini satu progres kemajuan yang harus kita terus-menerus dorong ya, agar ini sustain, bisa berlanjut sampai ke periode mendatang. Nah, namun dari capaian-capaian ini di slide berikutnya, nah ini yang slide biru itu tahun 2020, yang hijau 2021. Kalau kita lihat dari grafik ini, memang ceruk-ceruk ini sudah tidak ada lagi, hampir ceruk-ceruk yang dalam ya, seperti di tahun 2020 tidak ada lagi, tapi masih ada ceruk-ceruk kecil begitu yang masih terjadi. Jadi meskipun sudah meningkat, tapi fluktuasinya masih ada. Nah, disparitas antar provinsi itu masih terjadi. Nah, ini yang harus sama-sama kita dorong, sama-sama kita jaga agar di tahun depan, setidaknya tahun 2022, grafik ini menjadi lebih sehat. Tidak lagi ada cekungan-cekungan begitu ya. Kalau bisa lebih flat begitu, lebih flat antara satu provinsi dengan provinsi yang lain, sudah relatif sama atau setara. Nah, satu hal yang misalnya kalau kita kontekskan dengan mengapa layanan informasi itu penting, misalnya kita kontekskan tadi daerah yang mencapai target imunisasi atau target vaksinasi, target vaksinasi COVID-19. Daerah-daerah yang mencapai target itu daerah-daerah yang hampir dari sisi hasil Monef ya, meskipun itu hasil presentasi ya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang karena ini presentasi kan sifatnya dinilai oleh juri ya, oleh panelis ya, mungkin agak subjektif. Tapi hampir semuanya secara umum adalah provinsi-provinsi yang mendapatkan skor mendekati puncak. Jadi ada di atas. Di besaran antara 18, 19, 20 begitu. Itu. Nah, sementara yang tidak capai target itu adalah yang ada di bawah, yang ada di cekungan-cekungan itu. Nah, ini menandakan bahwa ternyata layanan informasi publik itu berkorelasi dengan capaian target vaksinasi. Itu. Baik, berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini beberapa masukan ya, beberapa masukan yang kita harapkan nanti bisa kita perbaiki bersama-sama. Jadi dari 2 tahun kita melakukan monitoring dan evaluasi, kita lihat memang tadi sudah disampaikan mereka yang mencapai target vaksinasi umum maupun lansia, jadi ada 13 dan 9, jadi total 22, itu memang rata-rata memiliki skor layanan informasi COVID-19 yang cukup tinggi. Kemudian terjadi kenaikan skor serentak dengan adanya monitoring dan evaluasi, tetapi memang belum stabil. Jadi ini harus kita stabilisasi supaya baik dengan mengurangi gap antar provinsi. Nah,
salah satu yang ingin kita dorong atau perlu kita ingatkan pada badan publik adalah membuat digital transformation officer process. Jadi maksudnya digital transformation process mencakup orang maupun juga teknologinya untuk bisa mendorong optimalisasi layanan informasi publik ini. Nah, kemudian juga perlu menurut kami ada regulasi internal atau SOP terkait data dan informasi COVID yang bisa dibangun oleh atau dilakukan oleh badan publik. Kemudian harus ada sistem update dan check and balance karena ini cukup dinamis ya. Jadi supaya informasi yang diberikan betul-betul informasi yang memang memiliki keterbaruan, akurasi, kemanfaatan yang cukup tinggi. Dan kemudian perlunya dilakukan kolaborasi informasi di antara berbagai badan publik untuk memanfaatkan informasi COVID atau layanan informasi COVID yang sudah dimiliki. Dan di sini misalnya sudah dilakukan antara beberapa badan publik dengan mengeling ya, misalnya informasi dari Satgas COVID atau dari KPCPEN, bahkan lebih luas lagi misalnya Google itu juga mengambil informasi-informasi melakukan kolaborasi dengan website atau dengan data dari badan publik. Nanti mungkin Mbak Aryani Santosa bisa menjelaskan. Itu Bapak dan Ibu yang menurut saya penting untuk saya sampaikan dan mengapa sangat relevan kita untuk terus-menerus meningkatkan layanan informasi publik terkait dengan COVID-19 ini, terutama vaksinasi ya. Karena memang korelasinya dalam mendorong partisipasi sudah cukup proven. Yang di bawah ini adalah beberapa analisa terkait program-program yang kita lakukan dan terkait dengan misalnya mudik dan sebagainya yang menunjukkan bahwa optimalisasi layanan informasi publik ketika didorong atau kita motivasi begitu, manfaatnya yang dirasakan oleh publik juga sangat besar.